Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar turunan fungsi aljabar. Kita telah belajar konsep turunan fungsi aljabar dan dalil L'Hospital pada subbab 1. Nah, pada subbab yang kedua ini kita akan belajar sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian memahami sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang kedua, diharapkan kalian bisa menyelesaikan persoalan matematis menggunakan sifat-sifat turunan fungsi ini. Sebelum masuk ke materi, silahkan siapkan buku tulis kalian dan peralatan tulisnya. Jangan hanya menyimak video ini, ikutlah berpartisipasi dengan cara kalian bisa mencatat hal-hal penting, dan yang kedua, kalian bisa berlatih soal di contoh soal, yaitu dengan saat melihat soal, kalian pause videonya, lalu kalian kerjakan, lalu dicocokkan dengan pembahasannya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Menentukan turunan fungsi aljabar. Pada pertemuan lalu, kita tahu turunan fungsi pangkat, yaitu jika fx-nya adalah ax pangkat n, artinya turunan adalah pangkatnya di sini turun, pangkat dari variabel x-nya turun. Maka jika di sini ax pangkat n turunannya adalah a kali n dari pangkatnya ini kali x pangkat n min 1. Nah, sifat-sifat turunan fungsi. Kalian telah memahami beberapa sifat di pertemuan kemarin, kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama, jika fx-nya adalah konstanta, maka turunannya 0. Turunannya 0. Jika fx-nya adalah ax dengan variabelnya di sini pangkat 1, maka turunannya tersisa hanya a. Yang ketiga, jika fx-nya adalah ax pangkat n, maka turunannya adalah n kali a x pangkat n min 1. Ini sama seperti ini, sifat 3. Yang keempat di sini adalah saat a kali di sini suatu fungsi, maka turunannya adalah a kali turunan fungsi ini. Yang kelima, jika penjumlahan atau pengurangan, maka diturunkan masing-masing komponennya. Di sini masih penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini yang berbeda. Ini yang berbeda. Dipahami ya. Jika fungsinya berupa perkalian suatu fungsi, maka turunannya adalah U aksen Vx, U aksen V plus UV aksen ini. Jika fx di sini sama dengan U kali V, maka F aksennya adalah U aksen V plus UV aksen. Saya ulangi, jika F-nya adalah U kali V, maka F aksennya adalah U aksen kali V plus U kali V aksen. Jika F-nya adalah U per V, maka F aksennya adalah U aksen V minus U V aksen per V kuadrat. Ini nomor 6 dan 7, hati-hati. Jadi tidak diturunkan masing-masing komponennya, tapi ada rumus turunannya untuk perkalian dan pembagian. Khusus untuk perkalian dan pembagian, dia ada rumus turunannya. Sementara untuk sifat 1-5, dia turunan per masing-masing komponennya. Sebelum kita membahas lebih lanjut untuk 6 dan 7, di sini kita bahas sebentar untuk 1-5 agar kalian lebih paham. Nah, di sini turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3 min 2x.
Di sini kita tahu bahwa dia UX min VX. Maka di sini dengan sifat 6 ya, diturunkan per masing-masingnya. Jadi di sini yang pertama UX turunan dari 3 dan VX turunan dari 2X. Maka U aksennya di sini adalah 0. Dari mana? Kalian tahu jika U-nya adalah konstanta bilangan berapapun tanpa disertai variabel di sini, turunannya adalah 0. Ini ada di sifat 1. Selanjutnya, Vx-nya di sini 2x, turunannya adalah 2. Kenapa? Dari sifat yang kedua, di sini variabelnya pangkatnya 1. Kalau suatu fungsi variabelnya pangkatnya hanya 1, maka tersisa koefisiennya, itulah turunannya. Jadi 2x turunannya 2. Maka diperoleh dari sini ya sifat ke-6, F aksen X sama dengan U aksen min V aksen. Dari sini maka tinggal kita masukkan 0 dikurangi 2 atau hasil akhirnya adalah minus 2. Bisa dipahami ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di sini semakin panjang. Diminta mencari turunan pertama untuk X sama dengan min 1 atau ini biasa ditulis tentukan F aksen 1. Artinya sama. Kalau diminta mencari F aksen 1 artinya kalian langkah pertama cari dulu F aksen X. Artinya kalian menurunkan dulu. Yang kedua, baru X-nya diganti 1. Paham ya jika ada soal seperti ini? Oke, kita bahas. Di sini dia adalah penjumlahan dan pengurangan. Maka dia menggunakan sifat 6 tadi. Yaitu di sini kita tentukan UX adalah 4, VX 2X pangkat 3, WX 3x pangkat min 1 atau 3 per x. Nah, di sini kita turunkan per masing-masingnya. Langsung ya di sini ya kita coba turunan dari U 4. Dia konstanta, turunannya 0. Turunan dari 2 X pangkat 3, maka 3-nya turun di sini. 2 kali 3 kali X pangkat 3 min 1. Di sini pun sama, min 1-nya turun. Jadi 3 kali min 1 kali X pangkat min 1 dikurangi 1. Maka kita kerjakan 0 ini hilang. Kemudian di sini 2 kali 3 6 X pangkat 2. Di sini 3 kali min 1 jadi plus 3 X pangkat min 2. Ini sifat 3 ya, yang rumus utama tadi, turunan fungsi pangkat. Nah, di sini tersisalah 6x kuadrat plus 3x pangkat min 2 atau bisa ditulis sebagai 3 per x pangkat 2. Ini untuk menghilangkan negatif ini. Setelah selesai ini barulah kita masukkan min 1 yang ditanyakan. Maka min 1 ini menggantikan X. Jadi 6 kali min 1 kuadrat plus 3 per min 1 kuadrat. Maka akan diperoleh 6 kali 1 yaitu 6 plus 3 per 1 yaitu 3. 6 plus 3 hasilnya adalah 9. Jadi F aksen min 1 hasilnya adalah 9. Apakah bisa dipahami? Jika ada pertanyaan, jangan ragu tanyakan di grup WA atau saat PTM. Contoh yang ketiga. Nah, di sini mulai ini sifat yang ketujuh, yaitu dia perkalian ini. Dia perkalian. Maka di sini kita akan tentukan mana yang U-nya, mana yang V-nya karena dia perkalian. U-nya yang pertama kita ambil 3x kuadrat min 2, V-nya adalah yang ini. Kita turunkan U-nya. Di sini 3x kuadrat, 2-nya turun, jadi 3 kali 2
X pangkat 2 min 1. Lalu turunannya 2. Konstanta, dia 0, pakai sifat 1 ini. Maka di sini sisa 6, X pangkat 1 atau 6X. Sementara V-nya yang ini, X pangkat 4 plus X. Maka kita turunkan, ini pangkatnya turun jadi 4. Di sini harusnya ada 1 ya, tapi tidak tertulis seperti biasa. Maka boleh ditulis 1 kali 4 atau langsung 4 boleh. 4 kurangi 1 untuk pangkatnya. Plus di sini X dia sebenarnya bisa pakai sifat yang kedua ya. Di sini nggak ada koefisiennya, tapi kalian tahu koefisiennya di sini 1, cuma tidak tertulis. Atau bisa dikerjakan dengan sifat yang ketiga. Di sini dikerjakan dengan sifat yang ketiga. Dia pangkat 1 turun dan 1 dikurangi 1 untuk pangkatnya. Jadi di sini tersisalah 4X pangkat 3 plus X pangkat 0 atau X pangkat 0 itu 1. Nah, kita sudah ketemu U aksen, udah ketemu V aksen, maka di sini digunakan sifat yang ke-6 yaitu turunannya adalah U aksen V plus U V aksen. Turunannya adalah U aksen V plus U V aksen. Maka kita susun di sini. U aksen 6X V, ini V. Ini V. U 3X kuadrat min 2 kali V aksen 4X pangkat 3 plus 1. Nah, di sini bisa kita jabarkan dengan mengalihkan di sini pelangi. 6X kali X pangkat 4. Maka 6X pangkat 5. 6X kali X, 6X pangkat 2. Di sini bagaimana? Ini pun sama. Ini caranya dengan pelangi, yaitu yang pertama 3X kuadrat kali 4X pangkat 3. Lalu 3X kuadrat kali 1. Ini hasilnya ini. Lalu ini bagaimana? Minus 2 kali 4X kuadrat 4X pangkat 3. Hasilnya ini. Kemudian minus 2 kali 1. Hasilnya minus 2. Setelah dijabarkan, kita operasikan yang pangkatnya sama. Ini ada yang pangkatnya sama, ini ada yang pangkatnya sama. Maka 6 tambah 12, 18. Lalu di sini X pangkat 3 nggak ada yang sama, jadi ditulis saja. Lalu X pangkat 2 ada 6 sama 3. 6 jumlah 3 yaitu 9. Minus 2 dia nggak ada konstanta lain, jadi langsung ditulis minus 2. Jadi inilah hasil akhirnya. Bisa dipahami ya untuk yang perkalian. Sekarang untuk yang pembagian. Pembagian di sini kita definisikan dulu mana yang U, mana yang V. Pembagian U per V. Maka di sini kita ambil U-nya adalah X kuadrat. Maka turunannya 2 turun ini 2 kali X pangkat 2 min 1 atau sisa 2X. Bagaimana dengan V-nya? 4X plus 1. Maka kita turunkan 4X-nya. Lalu diturunkan 1. Turunan dari 4X. Sifat yang kedua hasilnya adalah 4. Turunan 1 hasilnya adalah 0. Maka hasil akhirnya V aksen adalah 4. Maka dari sifat yang terakhir, sifat yang ke-7 atau 8 ini saya salah tulis sepertinya ya. Nah, di sini U per V turunannya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Maka di sini tinggal dimasukkan U aksen 2X V 4X plus 1 dikurangi U X kuadrat V aksen 4 per 4X plus 1 dikuadratkan. Maka di sini kita jabarkan yang atas. 2X kali 4X, 8X kuadrat. 2X kali 1 plus 2X di sini. Minus X kuadrat kali 4 jadi minus 4X kuadrat. Di sini 16X kuadrat plus 8X plus 1. Dari mana? 4X dikuadratkan ini. 4X kali 1 kali 2 ini. Kemudian 1 dikuadratkan hasilnya 1. Oke.
Maka ini bisa disederhanakan jadi seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, di sini kalau dia bisa disederhanakan lagi, kalian bisa menyederhanakannya lagi dengan menyoret jika ada yang sama untuk faktor di pembilang dan penyebut. Tapi jika tidak ada, dia bisa berhenti seperti ini. Sementara jika ditanya seperti yang tadi, F aksen 1 contohnya, maka tinggal 1 kalian ubah di X di sini atau kalian substitusi di X. Kalau ditanya F aksen 2, maka X-nya diganti 2. Seperti itu ya. Ini untuk sifat-sifat turunan. Nah, di sini ada yang berbeda. Kalau tadi diminta menentukan F aksen 1, nah di sini kalian sudah dipunyai fungsinya untuk X sama dengan A, nilainya 13. Maka kalian diminta mencari A-nya. Atau di sini bisa ditulis seperti ini, maksud dari soalnya. F aksen A sama dengan 13. Maka berapakah nilai A? Maka langkah pertama, kalian turunkan F aksen X. Langkah kedua, tentukan F aksen A. Lalu langkah ketiga, samakan F aksen A dengan 13. Maka diperolehlah nilai A. Kita coba. Di sini fx-nya adalah 4x² min 3x plus 8. Maka dari sifat yang ketiga di sini 2 turun jadi 4 kali 2 kali x pangkat 2 min 1. Ini boleh langsung 3x pakai sifat yang kedua, hasilnya adalah 3. Atau boleh dengan proses seperti ini. 8 dia konstanta sendirian, maka 0 turunannya. Maka di sini diperoleh 4 kali 2 8 X pangkat 1 min 3 X pangkat 0 atau 8X min 3. Ini turunannya. Kita substitusikan A. Karena X sama dengan A, nilai F aksennya adalah 13. Maka diperoleh seperti ini. A-nya kita gantikan ke X, maka 8. A min 3 sama dengan 13. 3-nya kita pindah ruas. Jadi 8A sama dengan 16. Atau nilai A-nya adalah 16 per 2, yaitu 2. Bisa dipahami ya? Nah, inilah contoh-contoh untuk sifat-sifat fungsi aljabar di turunan, materi turunan atau diferensial. Hanya 5 contoh, kalian pahami dengan baik. Untuk pendalamannya, silahkan kerjakan latihan soal. Kita bahas bersama di kelas dan di grup WA. Silahkan beraktivitas. Selamat belajar. Sekian video dari saya.